Bab 1631. Aku di sini untuk berurusan denganmu. Secepat itu, Lin Yi terkejut. Dia baru saja menghubungi Mo Hongshan sebelum tidur dan memintanya untuk membantu masalah ini. Baru jam 2 pagi, dan dia sudah menangkap tersangka. Aku juga agak bingung, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Karena ini hari pertama, aku agak khawatir dan berpikir untuk datang menginap dulu, lalu membereskan semuanya di sini. Aku tidak menyangka para pembuat onar itu akan datang langsung kepada kita. Terima kasih, Saudara San, saya akan ke sana sekarang. Berkendara pelan-pelan. Pelakunya ada di tanganku. Tidak perlu terburu-buru. Tentu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi melirik Ji Qingyan. Dia menyadari kualitas tidurnya sangat baik. Dia bahkan tidak terbangun setelah menelepon. Lin Yi mencoba menarik lengannya dari bawah Ji Qingyan. Dia menyadari bahwa dia sedang tidur nyenyak dan tidak bereaksi sama sekali. Lin Yi terdiam. Kualitas tidur Ji Qingyan sungguh mengagumkan. Seolah-olah dia disegel di tempat tidur. Tanpa pilihan lain, Lin Yi menendang pantatnya. Ji Qingyan mengecap bibirnya, berdecak pelan, lalu berbalik. Lalu, dia kembali tidur. Lin Yi. Setelah turun dari tempat tidur, Lin Yi mengambil pakaiannya dan pergi ke gudang. Ia mengambil 2 botol anggur putih, 2 botol anggur merah, dan sekotak daun teh untuk diberikan kepada Mo Hongshan. Para pebisnis mau tidak mau harus saling membantu. Semua ini dibeli oleh Ji Qingyan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat seperti itu. Dia tidak tahu apakah barang-barang ini bagus atau tidak. Lagi pula, harganya tidak murah. Setelah semuanya siap, Lin Yi masih sedikit khawatir. Ia kembali ke pintu kamarnya untuk melihat-lihat. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Ji Qingyan telah membalikkan tubuhnya ke samping dan menduduki sisi lain tempat tidur. Lin Yi mengerutkan bibirnya, merasa bahwa tempat tidur ganda itu tidak lagi cukup untuk memuaskan Ji Qingyan. Sebelum pergi, Lin Yi menutupi Ji Qingyan dengan selimut lain untuk mencegahnya jatuh ke tanah dan masuk angin. Namun, Lin Yi merasa bahwa dengan gaya tidurnya, mungkin tidak akan lebih dari beberapa menit sebelum selimutnya ditendang. Setelah pergi, Lin Yi melihat jam. Berdasarkan waktu, dia seharusnya bisa menyelesaikan urusan ini sebelum fajar dan kembali tidur. Yang terpenting, tidak mungkin Ji Qingyan mengetahui bahwa dia pergi di tengah jalan. Ini hebat. Dengan barang-barangnya di tangan, Lin Yi masuk ke mobil dan melaju menuju lokasi konstruksi. Lebih dari 30 orang mengepung pintu masuk kantor sementara di lokasi proyek. Lampu sorot besar menyinari orang-orang ini seperti matahari mini. Sekitar 7 atau 8 orang terkepung di tengah. Tangan mereka diikat tali. Mereka diam tak bersuara dan sama sekali tak berekspresi. Mustahil untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Pak Mo, semua ini berkat Anda. Kalau cuma kami pasti sudah tidur nyenyak di tengah malam. Kami tidak akan tahu kalau orang-orang ini datang untuk membuat masalah. Guo Songnan tahu bahwa orang-orang ini semuanya dipekerjakan oleh Lin Yi, tetapi dia tidak tahu identitas Mo Hongshan dan yang lainnya. Jika tidak, itu sungguh akan membuatnya takut. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, dia mengagumi Lin Yi dari lubuk hatinya. Dia benar-benar telah meramalkan bahwa seseorang akan datang dan membuat masalah. Pantas saja dia bisa menjadi miliarder di usia semuda itu. Orang biasa tidak akan mampu menandingi kecerdasannya. Kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Mo Hongshan sambil tersenyum. Saya berteman baik dengan Presiden Lin Anda. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Kita tidak punya energi untuk mengurus mereka, kata Guo Songnan. Ayo panggil polisi sekarang. Jangan khawatir, saya sudah menelepon Presiden Lin. Dia akan segera datang. Akan sangat bagus jika Presiden Lin bisa datang, kata Guo Songnan. Menurutnya, dengan level Lin Yi, dia pasti bisa menangani masalah ini dengan sempurna. Baiklah, semuanya, kembali dan istirahatlah. Kita masih ada pekerjaan besok. Jam 1 siang, tetaplah di sini dan saksikan. Orang-orang yang datang untuk membuat kekacauan semuanya terkendali. Guo Songnan membubarkan yang lain. Ia, Mo Hongshan, dan orang-orang dari garnisun Zonghai tetap tinggal dan terus mengawasi orang-orang di depan mereka. Cepat beritahu aku, siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah orang-orang yang membuat masalah tadi siang bersekongkol denganmu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan di sini, jawab seorang pria botak. Kami datang ke sini untuk mencuri sesuatu. Sekarang setelah kami ditangkap, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Paling lama, kami akan dikurung beberapa bulan sebelum dibebaskan. Mo Hongshan, yang berdiri di samping, tertawa. Sungguh sekelompok orang yang naif dan imut. Tenang saja, aku tidak akan mengirimmu ke kantor polisi. Presiden Lin akan menanganimu sendiri. Presiden Lin. Pria botak itu tersenyum. Aku bahkan tidak takut pada polisi. Buat apa aku takut pada kalian? Jangan main-main.
Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Ketika Presiden Lin datang, kalian akan bersenang-senang. Hehe. Kedelapan orang yang tertangkap itu semuanya tertawa bersamaan, seolah-olah mereka tidak menganggap serius perkataan Guo Songnan. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar suara gemuruh. Semua orang menatap dua berkas cahaya putih yang menerangi jalan di belakang mereka. Karena tidak ada seorang pun di jalan pada malam hari, Lin Yi mengendarai La Voiture Noire miliknya ke pintu masuk lokasi proyek dalam waktu kurang dari 20 menit. Mo Hongshan dan Guo Songnan maju pada saat ini. Kakak-san, kamu sudah bekerja keras. Ini masalah kecil. Para pelaku sudah terkendali. Ayo kita ke sana dan lihat. Di bawah bimbingan mereka, Lin Yi tiba di pintu kantor sementara. Lin Yi melirik ke 8 orang yang semuanya terikat. Dari bentuk tubuh dan pakaian mereka, mereka tampak seperti preman lokal. Apakah Masan yang mengirimmu? Selama interogasi Chen Bingqiang, Lin Yi mengetahui bahwa Masan adalah dalang di balik orang-orang yang menyebabkan masalah di siang hari. Kecuali dia salah, Masan seharusnya juga menjadi dalang di balik tindakan orang-orang ini. Aku tidak tahu siapa yang kau bicarakan. Lagi pula, kami di sini hanya untuk mencuri sesuatu. Aku tidak menyangka akan ketahuan oleh salah satu anak buahmu. Aku tidak tahu siapa Masan yang kau bicarakan ini. Pria botak itu tak kenal takut. Skenario terburuknya adalah ia akan dikirim ke kantor polisi. Faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah ia telah ditangkap bahkan sebelum ia mulai membuat keributan. Jadi, itu hanya dianggap sebagai percobaan kejahatan. Ia bahkan tidak akan dihukum. Paling lama, ia akan ditahan selama beberapa hari sebelum dibebaskan. Tidak perlu takut pada orang-orang ini. Jika orang-orang ini berani memukul mereka, berarti mereka benar, dan semakin sedikit alasan untuk takut pada mereka. Melihat kalian semua, kenapa aku merasa kalian tidak terganggu dengan skenario ini? Tanya Lin Yi sambil mengelus dagunya. Kami cuma mau mencuri sesuatu, dan kami tidak melawan. Apalagi yang kau mau? Tanya si botak. Cepat dan bawa aku ke kantor polisi. Tindakanmu merupakan pemenjaraan ilegal, kata seorang pria kurus. Aku penasaran kenapa kalian tidak takut sama sekali. Jadi, ternyata kalian menungguku di sini, kata Lin Yi. Apakah kamu pikir polisi tidak bisa menanganimu tanpa bukti nyata dan barang curian? Tak seorang pun mengatakan apapun karena itulah yang mereka pikirkan. Jika memang begitu, kamu mungkin terlalu berharap. Lin Yi berkata, jika aku tidak di sini untuk berurusan dengan kalian, aku tidak akan datang ke sini di tengah malam. Bab 1632. Hormat, kau di sini untuk berurusan dengan kami. Pria botak itu menantang, sebaiknya kau pertimbangkan kepentinganmu sendiri. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Saya tidak punya banyak bakat, tapi saya tahu cara melanggar hukum secara sadar. Lin Yi mengeluarkan belati dari balik pinggangnya, waktu setiap orang terbatas, jadi lebih baik katakan yang sebenarnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Begitu aku mulai, aku tidak akan bersikap sopan. Melihat belati di tangan Lin Yi, kedelapan orang itu menjadi panik. Dia tidak menyangka lelaki ini akan mengacungkan pisau begitu dia muncul. Berhentilah menakut-nakuti kami. Kami di sini untuk mencuri. Tidak ada yang menyuruh kami melakukannya. Kenapa kamu melakukan ini? Berapa banyak uang yang diberikan pihak lain kepadamu? Apakah pantas bagimu untuk mempertaruhkan begitu banyak demi mereka? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Lin Yi mengeluarkan belatinya. Sikap pria botak itu melunak, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Kalau kamu nggak mau bawa kami ke kantor polisi, kami akan ganti rugi. Kita bisa selesaikan masalah ini dengan itu. Nggak perlu buang-buang waktu. Suara mendesing. Lin Yi tidak membuang waktu dan menendang pria botak itu. Yang terakhir segera terbang mundur seperti karung pasir dan menghantam tiang listrik di belakangnya. Apakah kau benar-benar mengira aku orang baik yang tidak bisa membongkar mulutmu? Lin Yi berjalan menuju belati dan pria botak itu, menatapnya. Kuberi kau waktu 3 detik. Kalau kau tidak menceritakan semuanya, sulit untuk menebak kemana kau akan berakhir. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, jangan. Puff. Lin Yi memegang belati dan menusukkannya langsung ke perut pria botak itu. Jeritan terdengar. Mata pria botak itu terbelalak sambil memegangi perutnya. Darah membasahi pakaiannya dan perlahan mengalir ke tanah. 7 orang yang tersisa tercengang, begitu pula Guo Songnan. Dia sudah menduga Lin Yi akan menggunakan kekerasan, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukannya sendiri. Lagi pula, dia kejam sekali. Ini terlalu kejam. Lin Yi membungkuk dan mencabut belati itu. Darah segar menetes. Rasanya begitu menusuk jiwa. Kuberi kau 3 detik lagi. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan menusukmu lagi. Tidak, jangan. Pria botak itu gemetar dan berkata, Masan memintaku datang ke sini. Dia memintaku untuk membuat masalah. Dia tidak ingin kau beroperasi secara normal. Dia dari Xianggang,
kata pria botak itu. Dia meminta bantuan kakak laki-laki kami, itulah sebabnya kami datang ke sini. Apakah kamu tahu di mana mereka? Aku tidak tahu, aku harus menelepon bos kita. Siapa bosmu? Dengan pembicaraan yang mencapai titik ini, Lin Yi cukup yakin dia memiliki banyak keleluasaan untuk menyelesaikan situasi ini. Bos kami adalah Tuan Wei dari Zonghai. Kalau pangkatmu cukup tinggi, seharusnya kau pernah mendengar tentangnya. Kalau kau melakukan ini pada kami, Tuan Wei pasti akan marah besar. Persetan dengan Tuan Wei atau Nyonya Wei, panggil dia sekarang. Semua orang terkejut, dan Guo Songan buru-buru menarik Lin Yi kembali. Tuan Lin, tolong jangan marah. Tuan Wei ini bukan orang biasa. Dia orang berpengaruh di Zonghai yang praktis tak tersentuh. Kita tidak bisa main-main dengan orang seperti dia. Orang-orang yang berkecimpung di industri konstruksi pada umumnya tidak bersih, dan mereka semua akrab dengan berbagai koneksi industri. Seseorang seperti Guo Songan, yang telah mencapai level manajer proyek, sangat mengenal para petinggi dunia bawah ini dan secara alami mengetahui orang seperti apa Tuan Wei. Dia juga tahu bahwa Guru Wei bukanlah seseorang yang mampu dia singgung. Persetan dengan itu, aku ingin melihat seberapa hebat dia sebenarnya. Hehe. Si botak menutupi lukanya dan memperlihatkan senyum meremehkan. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, tapi kalau kamu tidak mau mendengarkanku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berhentilah berlama-lama dan segera telepon. Pria botak itu mengeluarkan telepon genggamnya dengan susah payah dan menyalakan pengeras suara. Meskipun sudah sangat larut, panggilan itu tersambung setelah beberapa dering. Suara seorang pria berat terdengar. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan di sana? Saudara Feng, kita tertangkap. Bos perusahaan mereka ada di sini dan ingin bertemu Tuan Wei. Dia cuma bos perusahaan, tapi dia ingin bertemu Tuan Wei. Memangnya dia pikir dia siapa? Katakan pada majikanmu bahwa namaku Lin Yi. Jika dia tidak menjawab telepon dalam semenit, aku akan membereskan kalian semua besok. Apa katamu? Kamu Lin Yi, Presiden Lin dari Lingyun Group. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, sikap pihak lain berubah 180 derajat. Itu aku. Tunggu sebentar, aku akan pergi mencari Tuan Wei sekarang. Kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari telepon. Tak sampai semenit kemudian, terdengar suara cemas. Tuan Wei, bangun. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Tidak bisakah kita membicarakannya besok? Suara marah Wei Yihua terdengar melalui telepon. Dia nampaknya sangat tidak senang karena ada yang mengganggu tidurnya. Tapi ini Presiden Lin dari grup Lingyun. Kalau tidak, saya tidak berani mengganggu Anda. Presiden Lin menelepon. Berikan padaku. Suara bingung terdengar dari telepon, diikuti suara Wei Yihua. Nadanya penuh hormat. Presiden Lin, mengapa Anda menelepon saya larut malam? Bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata Wei Yihua, semua orang kecuali Mo Hongshan tercengang. Orang besar di Zonghai ini bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kenapa dia bicara dengan nada seperti itu kepada orang ini? Kau tahu siapa aku, kan? Aku tahu, aku tahu. Dengan status Presiden Lin, bahkan jika kau tidak tahu siapa aku harus tahu siapa kau. Saat itu, Xiao Bing mengatakan bahwa Lin Yi adalah kaisar lokal Zonghai. Kata-kata ini bukan hanya untuk pertunjukan. Pengaruhnya tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan orang-orang di dunia bawah pun tahu namanya. Dialah yang membunuh Wang Mazi, bos dunia bawah sebelumnya di Zonghai. Sebagai pemimpin baru, Wei Yihua tentu saja lebih takut. Hanya saja, mereka berdua biasanya melakukan dua urusan terpisah dan tidak pernah bertemu. Mereka masing-masing mengurus urusannya sendiri, jadi mereka tidak banyak berinteraksi. Karena itu, Wei Yihua tidak menyangka Lin Yi akan datang mencarinya hari ini. Kamu punya keinginan mati sialan. Beraninya kamu mengincar proyek pacarku. Hah, proyek pacarmu? Apakah kamu baru-baru ini berhubungan dengan seorang pria bernama Masan? Mendengar ini, Wei Yihua tiba-tiba mengerti. Masan telah menghubunginya, ingin meminjam beberapa orang untuk menghancurkan pesaingnya. Yang disebut pesaingnya adalah proyek pacar Presiden Lin. Presiden Lin, ini salah paham, seperti banjir yang melanda kuil Raja Naga, di mana keluarga tak mengenal keluarga. Seandainya saya tahu proyek itu milik pacar Anda, saya tak akan berani melakukan hal seperti itu, bahkan jika itu berarti kematian. Hentikan omong kosongnya, katakan saja di mana Masan berada, kata Lin Yi lembut. Bab 1633. Jalan Dunia. Presiden Lin, Anda tidak perlu repot-repot mengurus masalah sekecil ini. Saya salah dalam masalah ini, jadi saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Saya jamin saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Tidak perlu. Ini lebih rumit dari yang kau kira. Aku akan mengurusnya sendiri. Di sisi lain, dahi Wei Yihua dipenuhi keringat dingin. Dalam hatinya, dia mengutuk semua anggota perempuan dalam 18 generasi leluhur Masan.
Dari semua orang yang bisa kau sakiti, kau harus menyakiti Presiden Lin. Rasanya seperti kau sedang mencari mati. Nama Masan adalah Ma Jialiang. Dia sangat terkenal di Xianggang. Kami berdua sudah saling kenal sejak lama. Karena dia telah berjasa padaku, aku membantunya. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot dengannya. Wei Yihua dengan cerdik melepaskan diri dari Masan dan melanjutkan. Saya sudah mengatur agar dia menginap di Hotel Jiangnan Spring. Dia di kamar 2408. Kamu bisa mencarinya di sana. Tutup mulutmu soal ini. Kalau beritanya sampai tersebar, mending kamu pergi dari Zonghai. Ya, aku mengerti. Wei Yihua buru-buru setuju dan berkata. Jika Presiden Lin membutuhkan bantuan saya, beritahu saya. Saya, Wei Yihua, pasti akan menjadi orang pertama yang datang. Lin Yi tidak menjawab. Ia menutup telepon dan melemparkannya ke samping. Guo Songnan dan pria botak itu begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Master Wei dari Zonghai yang terkenal itu benar-benar berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Seberapa hebatkah dia? Tuan Lin, kami tahu kami salah. Kalau saja kami tahu Anda kenal Tuan Wei, kami tidak akan berani membuat masalah. Pria botak dan orang-orang yang dibawanya semuanya meminta maaf kepada Lin Yi, berharap mendapatkan pengampunannya. Bahkan Tuan Wei pun harus berbicara sopan di depannya. Dia bukan siapa-siapa. Guo Songnan mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya gembira. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia menduga Presiden Lin akan menjadi begitu berkuasa. Agar seorang pria mampu melakukan ini, ia harus telah mencapai batas tertinggi masyarakat. Itu sungguh luar biasa. Lin Yi mengabaikan mereka dan membawa Mo Hongshan ke samping. Saudara San, semua ini berkatmu hari ini. Lin Yi mengeluarkan anggur dan daun teh dari mobil. Aku tidak menyiapkan apapun untukmu. Ambil ini kembali. Itu tidak akan berhasil. Mo Hongshan mundur 2 langkah. Kalau kamu main-main denganku, aku nggak akan ikut campur urusanmu lagi. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu, tapi kau harus menjaga saudara-saudara di bawahmu. Aku tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa aku, Lin Yi, pelit. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan mengatur agar mereka makan enak, kata Mo Hongshan. Lagi pula, kalau kepala suku tahu soal ini, dia pasti akan menegurku. Cepat ambil kembali. Aku tidak bisa terima. Mendengar kata-kata ini, Guo Songnan dan pria botak itu kembali tercengang. Dari mana orang-orang ini berasal? Presiden Lin benar-benar mengenal orang seperti itu. Pada akhirnya, Mo Hongshan tidak mengambil barang-barang Lin Yi dan pergi terburu-buru bersama anak buahnya. Mengenai pria botak dan teman-temannya, Lin Yi tidak membiarkan Mo Hongshan berurusan dengan mereka. Itu masalah kecil. Dia bisa melakukannya sendiri. Presiden Lin, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Biarkan mereka pergi. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Biarkan mereka pergi. Guo Songnan bingung. Karena dia memberiku muka, tentu saja aku harus membalasnya, kata Lin Yi. Jika kita mengirim orang-orang ini ke kantor polisi, itu akan menjadi tidak bermoral. Guo Songnan dengan saksama mencerna kata-kata Lin Yi dan tiba-tiba memahami makna yang lebih dalam. Rasanya masuk akal. Kamu bisa urus sisanya. Aku pergi dulu. Hati-hati, Presiden Lin. Lin Yi melihat arlojinya dan melihat waktu sudah lewat pukul 4. Langit mulai cerah di penghujung hari. Beberapa orang sudah memulai hari mereka. Namun ada juga orang yang baru saja pulang kerja. Lin Yi tidak terburu-buru mencari Masan, malah menyetir pulang. Pertama, dia sudah mengetahui keberadaan pihak lain dan tidak khawatir dia akan melarikan diri. Kedua, jika Jin Qingyan tahu bahwa dia diam-diam pergi keluar tengah malam untuk mengurus masalah ini, dia pasti akan khawatir. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke paviliun Jiushu. Seperti dugaan Lin Yi, Ji Qingyan masih tertidur. Selimutnya terjatuh ke lantai, dan dia berada dalam posisi yang sangat tidak elegan saat dia tertidur lelap di tempat tidur. 2 kancing di piyamanya terbuka, memperlihatkan sebagian besar kulit putih salju di dadanya. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Lin Yi mengambil selimut dan menutupi Ji Qingyan lagi sebelum kembali ke tempat tidur untuk tidur. Sudah lewat pukul 7 pagi ketika Ji Qingyan meregangkan badan dengan malas. Jelas sekali ia tidur nyenyak malam itu. Setelah Ji Qingyan dibangunkan, Lin Yi juga ikut bangun. Apa aku mengganggumu? Sebaiknya kau tidur lebih lama lagi. Meskipun postur tidurnya tidak elegan, dia memiliki keuntungan karena tidak pernah tidur terlalu lama. Dia akan langsung bangun pagi-pagi begitu membuka matanya. Ini kebalikan dari Liang Ruoxu. Kamu tampaknya tidur nyenyak. Dengan rambutnya yang acak-acakan, Ji Qingyan mengerucutkan bibirnya. Tidak sebaik biasanya. Sudut mulut Lin Yi berkedut. Apa ini dianggap kurang tidur? Mengapa kamu tidak bisa tidur nyenyak? Saya bermimpi tadi malam, mimpi itu memengaruhi tidur saya. Mimpi apa?
Saya bermimpi berubah menjadi panda raksasa dan sedang makan bambu. Lalu, seseorang menendang saya. Kira-kira begitulah. Lin Yi. Tindakannya selaras dengan mimpinya. Baiklah, tidak perlu membahas masalah ini. Kamu bisa tidur sebentar lagi. Jam 1 siang, turun dan buat sarapan, tapi kamu hanya boleh tidur paling lama 20 menit lagi. Oke. Lin Yi menepuk pantat Ji Qingyan. Ayo masak. Ji Qingyan mandi dan pergi membuat sarapan. Lin Yi tidur sebentar sebelum turun. Setelah sarapan, mereka berdua merapikan diri sebentar sebelum berangkat kerja. Setelah mengantar Ji Qingyan ke kantor, Lin Yi pergi ke Jiangnan Spring Hotel untuk menemui orang bernama Masan. Jiangnan Spring Hotel, kamar 2408, suite presidensial. Seorang pria parubaya kurus bermandikan jubah mandi sedang menikmati sarapan di meja. Gerakannya lambat dan berirama, seperti mesin yang rumit. Pria ini adalah orang yang dicari Masan Lin Yi. Pada tahun-tahun awal, Masan adalah seorang gangster di Xianggang. Karena metodenya yang kejam dan pikirannya yang teliti, Masan disukai oleh Li Huaxing, manajer umum Huanghai Group, dan diangkat sebagai asisten. Selama bertahun-tahun, serangkaian prestasi yang dicapai Li Huaxing semuanya melibatkan Masan. Di Xianggang, selama Li Huaxing tertarik pada suatu proyek, tak seorang pun berani menyentuhnya. Kalau tidak, mereka akan menanggung pembalasan dendam Masan yang gila. Bagaimana situasi di lokasi konstruksi? Tanya Masan dengan tenang. Saya baru saja menelepon Wei Yihua dan mengatakan bahwa dia telah berhasil, kata bawahan Masan. Ekspresi Masan tetap datar. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Li Huaxing. Presiden Li, Anda bisa bicara dengan Presiden Ji dari Chaoyang Group. Bab 1634. Tinggalkan tangan. Setelah mengatakan itu, Masan menutup telepon dan melanjutkan sarapannya. Tuan ketiga, apakah kita perlu bergerak lagi? Apakah pihak lain akan menyerah begitu cepat jika kita hanya menghancurkan beberapa peralatan? Seharusnya ini sudah cukup. Orang-orang daratan berbeda dari kita, orang Xiangganger. Mereka pemalu. Jika kita menakut-nakuti mereka seperti ini, mereka akan langsung mengerti betapa kuatnya kita. Masan Xian mengunyah perlahan dan berkata, namun, apa yang kita lakukan selanjutnya tergantung pada apa yang dikatakan Presiden Ji. Jika pihak lain bersedia menyerahkan tanahnya, tidak akan ada masalah. Jika tidak, kita akan terus menyerang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saya. Bawahan di sampingnya mengangguk dan setuju dengan Masan. Suara mendesing. Saat itu, mereka berdua mendengar suara aneh di luar pintu. Sepertinya ada sesuatu yang menabrak pintu. Setelah berhenti sejenak, Masan berkata kepada salah satu anak buahnya. Keluar dan lihat apa yang terjadi. Pria berbaju hitam itu berjalan menuju pintu. Begitu membuka pintu, ia terkejut melihat dua orang yang menjaga pintu tergeletak di tanah. Mereka memegangi dada mereka dan mengerang, tidak dapat berdiri apapun yang terjadi. Masan tidak panik saat menatap Lin Yi. Ia meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan mengamati Lin Yi. Dan kamu siapa? Lin Yi masuk dari luar dan menatap Masan. Kamu pasti Masan. Kau kenal aku. Masan mengangkat alisnya. Kenapa kau mencariku? Kaulah yang diam-diam menyerang proyek di zona pengembangan itu, kan? Mata Masan melirik ke sekeliling. Ia sedikit terkejut bahwa pria di depannya datang karena masalah ini. Apa hubungan Anda dengan Presiden Ji dari Chaoyang Group? Masan bukan orang bodoh. Pria di depannya ada di sini karena masalah ini. Tentu saja, dia punya hubungan dekat dengan Ji Qingyan dari grup Chaoyang. Dia pacarku. Oh, jadi begitulah hubungannya. Masan berkata dengan penuh arti, tapi aku masih ingin tahu mengapa kamu datang menemuiku. Aku sebenarnya tidak ingin berkonflik dengan pihakmu. Kita semua pengusaha, dan kita menghargai keharmonisan. Keharmonisan menghasilkan uang. Aku tidak ingin memiliki hubungan yang tidak menyenangkan denganmu. Masan mencibir, lalu mendengus acuh. Kau sendiri yang bilang, kita semua pengusaha. Di lingkaran ini, kekuasaan menentukan siapa yang benar. Kau datang kepadaku dengan kata-kata kosong mungkin tidak akan berhasil. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Anda mengambil tanah yang diincar Huanghai Group, kami tentu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Masan memotong sepotong daging sapi dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyah dan mencicipinya dengan saksama. Jangan bicara padaku tentang harmoni dan kedamaian. Tak seorang pun bersih. Lagi pula, aku sendiri terlahir jahat. Hukum tak bisa mengekangku. Sepertinya tidak perlu bicara lebih lanjut. Jangan katakan itu. Masan menyeka mulutnya lalu meletakkan pisau dan garpunya di atas meja. Kalau kamu tidak ingin aku melanjutkan masalah ini, sebenarnya sangat mudah. Semuanya tergantung apakah kamu bisa memenuhi tuntutanku. Beritahu saya. Masan menunjuk pisau steak di dekat meja dengan dagunya. Tinggalkan satu tanganmu,
dan aku, Ma San, berjanji padamu bahwa kita tidak akan bersaing lagi untuk proyek ini. Tatapan Lin Yi tertuju pada pisau di atas meja. Di kantor Presiden Chaoyang Group. Di mejanya ada cetak biru yang baru saja dikirimkan kepadanya. Di sekelilingnya, banyak eksekutif dan insinyur perusahaan tengah menganalisis rincian cetak biru untuk mempertimbangkan modifikasi. Ia tak ingin melewatkan apapun dari proyek barunya. Ia ingin setiap detailnya sempurna. Sekalipun akhirnya mereka gagal, paling tidak mereka dapat berkata dengan hati nurani yang bersih bahwa mereka telah berusaha semampunya. Kring kring kring. Saat mereka sedang mendiskusikan cetak biru, telepon rumah di meja Ji Qingyan berdering. Ternyata sekretarisnya. Presiden Ji, Presiden Li dari Huanghai Group ingin bertemu dengan Anda. Li Huaxing ada di sini. Kunjungan Li Huaxing tidak hanya mengejutkan Ji Qingyan, tetapi juga para eksekutif perusahaan lainnya. Kedua perusahaan itu baru saja mengalami persaingan dan konflik yang sengit. Pada akhirnya, Chaoyang Group mendapatkan sebidang tanah itu. Kedua perusahaan seharusnya tidak ada hubungannya lagi. Mengapa dia datang ke perusahaan itu? Kita berhenti di sini dulu. Kalian bisa kembali dulu. Kalau begitu, kami akan berangkat dulu. Para eksekutif perusahaan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kantornya. Kemudian, yang terakhir berkata kepada sekretaris, "Bawa dia ke kantorku." Setelah menutup telepon, Ji Qingyan menangkupkan kedua tangannya dan menyandarkan dagunya seraya serius mempertimbangkan maksud Li Huaxing. Lin Yi sudah menyelesaikan masalah kemarin. Mungkinkah karena ini? Secara logika, segala sesuatunya tidak seharusnya seburuk itu. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu kantor, dan sekretaris masuk. Presiden Ji, Presiden Li dari Huanghai Group ada di sini. Di belakang sekretaris itu berdiri seorang pria parubaya. Ia bertubuh gemuk dan mengenakan setelan hitam dengan potongan rambut 70-30. Penampilannya biasa saja. Satu-satunya hal yang bagus adalah ekspresinya masih ramah. Presiden Ji, kita bertemu lagi. Saat memasuki kantor Ji Qingyan, Li Huaxing mengulurkan tangannya. Ji Qingyan pun melakukan hal yang sama, menjabat tangan sebagai bentuk salam. Dibandingkan dengan Ma San, Li Huaxing lebih seperti seorang pengusaha. Ia tidak memiliki aura bandit seperti Ma San, tetapi memancarkan aura harimau yang tersenyum, membuatnya tampak cukup licik. Presiden Li, silakan lewat sini. Ji Qingyan menuntun Li Huaxing ke sofa. Sekretaris itu menuangkan 2 gelas air dan duduk di samping, menunggu instruksi Ji Qingyan selanjutnya. Presiden Ji, saya datang ke sini kali ini terutama untuk berbicara dengan Anda tentang proyek pengembangan kawasan, kata Li Huaxing sopan. Penawaran sudah berakhir, dan proyeknya akan segera dimulai. Seharusnya tidak ada lagi ruang untuk diskusi tentang masalah ini, kan? Ada. Tergantung apakah Presiden Ji bersedia bicara denganku. Ji Qingyan terdiam sejenak, naluri bisnisnya yang tajam mengatakan bahwa kunjungan Li Huaxing bukan tanpa alasan. Dia pasti punya alasan lain. Jika tidak, mengingat statusnya, tidaklah wajar baginya untuk melakukan hal ini. Kalau begitu, mari kita bicara secara terbuka. Ji Qingyan tahu bahwa ini bukanlah negosiasi bisnis yang bersahabat. Pasti ada hal lain yang tidak ia ketahui. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan suasana negosiasi yang tulus di pihaknya, hanya ingin memahami tujuan sebenarnya Li Huaxing dalam kunjungan ini. Setahu saya, proyeknya sudah dimulai, tapi sepertinya tidak berjalan mulus. Seharusnya begitu. Mendengar perkataan Li Huaxing, Ji Qingyan tersenyum. Mengenai kejadian kemarin, saya sudah mengumpulkan beberapa informasi. Saya yakin mereka yang membuat keributan dengan alasan palsu pasti ada hubungannya dengan Presiden Li. Bab 1635. Takut sampai ingin buang air kecil. Ketenangan dan ketenangan Ji Qingyan mengejutkan Li Huaxing. Dia tidak menyangka dia akan begitu tenang di usianya yang begitu muda. Dia berbicara dengan santai. Tidak. Presiden Ji, jangan salah paham. Apa yang terjadi kemarin mungkin hanya kebetulan. Jangan dimasukkan ke hati. Memang, dalam pekerjaan kami, wajar saja kalau hal seperti ini terjadi, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Namun, masalah seperti itu memang merepotkan, dan saya menduga akan terus ada orang seperti ini di masa mendatang. Saya pikir Presiden Ji pasti sangat memahami hal ini. Ji Qingyan sedikit bingung dengan kata-katanya. Apakah dia pikir dia bisa mengancamnya seperti ini? Memang, akan ada banyak masalah. Namun, perusahaan saya telah beroperasi selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak hal seperti itu. Namun, semuanya akhirnya terselesaikan. Jika Presiden Li berpikir bahwa ini dapat memengaruhi perusahaan kami, saya rasa Anda tidak meremehkan kami. Li Huaxing meneguk air untuk menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Sikap Ji Qingyan dan sikapnya yang tidak mau mengalah selama percakapan adalah sesuatu yang tidak ia duga. Sambil meletakkan gelas airnya, Li Huaxing tertawa. Sebenarnya,
ketika kami bersaing untuk proyek ini, Presiden Ji seharusnya bisa melihat betapa pentingnya proyek ini bagi kami. Anda juga tahu skala grup Huang Hai. Jika kedua perusahaan kita memilih untuk bekerja sama, saya yakin di masa depan, skala grup Chaoyang akan naik ke level yang lebih tinggi. Manfaat yang akan dihasilkannya jelas tidak dapat dibandingkan dengan proyek ini. Ini rencana strategis perusahaan kami. Presiden Li tidak memahami situasi sebenarnya. Pada akhirnya, membuat evaluasi yang terburu-buru seperti itu adalah tindakan yang salah. Sekretaris yang duduk di samping diam-diam terkejut. Telah berada di sisi Presiden Ji selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya menggunakan nada dan sikap seperti itu untuk membahas bisnis dengan orang lain. Sudut mulut Li Huaxing melengkung membentuk senyuman dingin. Baiklah, jika Presiden Ji masih bisa menanggung kerugian seperti tadi malam, anggap saja aku, Li Huaxing, tidak mengatakan apapun hari ini. Hah? Ji Qingyan bergumam, tidak mengerti apa maksud Li Huaxing. Presiden Ji, cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan, kata Li Huaxing. Grup Huang Hai kami sangat menghargai proyek ini dan tidak berniat meninggalkannya begitu saja. Jika Anda berubah pikiran suatu hari nanti dan ingin berbicara dengan kami tentang proyek ini lagi, saya, Li Huaxing, akan menyambut Anda kapan saja. Hati-hati di jalan. Ji Qingyan bangkit dan hendak melanjutkan pekerjaannya ketika pintu kantor didorong terbuka. Anehnya, ia melihat Lin Yi masuk. Mengapa kamu di sini? Melihat Lin Yi, Ji Qingyan tiba-tiba merasa lega. Aku datang untuk mengobrol dengannya, kata Lin Yi menatap Li Huaxing. Bawa sekretarismu keluar dari sini. Sekretaris itu sangat bijaksana. Ia mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari kantor. Bicara padaku. Tatapan Li Huaxing tertuju pada Ji Qingyan. Tuan Ji, siapa pria ini? Dia bilang pacarnya, Lin Yi. Halo, Tuan Lin. Li Huaxing berdiri dan mengulurkan tangannya, tetapi Lin Yi tidak tergerak. Li Huaxing tidak malu. Ia menarik tangannya dan menatap Lin Yi dengan senyum palsu. Tuan Lin, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Tidak ada yang serius. Ini terutama tentang Masan. Kamu pasti kenal dia. Melihat Lin Yi menyebut Masan, ekspresi Li Huaxing sedikit berubah. Dia asisten saya, tapi kali ini dia tidak mengikuti kita. Kenapa Pak Lin menyebutkannya? Apa terjadi sesuatu? Lin Yi tersenyum. Aku kurang lebih mengerti metodemu. Kau tidak mendapatkan tanah di zona pengembangan, jadi kau pergi ke lokasi proyek untuk membuat masalah agar kita bisa berkompromi. Ini pendekatan andalanmu, kan? Tuan Lin, jangan bilang begitu. Kita semua pengusaha legal. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Di saat seperti ini, percuma saja berpura-pura tidak tahu. Lagi pula, aku baru saja bertemu Masan dan mengobrol dengannya sebentar, jadi percuma saja kau berbohong padaku. Kalian berdua bertemu. Mata Li Huaxing menyipit. Ia tak menyangka hal ini akan terjadi, dan raut wajahnya berubah serius. Tuan Lin, mengapa Anda mengatakan ini kepada saya? Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku cuma mau nunjukin sesuatu. Ini bisa menjelaskan lebih dari 1000 kata. Melihat apa? Lin Yi melemparkan tas hitam itu ke meja kopi. Dari penampilannya, benda itu tampak seperti silinder, tetapi mereka tidak tahu benda apa itu. Ji Qingyan juga sedikit penasaran. Apakah Lin Yi datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberikan ini kepada Li Huaxing? Li Huaxing melirik Lin Yi dengan ekspresi hati-hati. Kemudian, dia dengan hati-hati membuka kantong plastik hitam itu. Melihat apa yang ada di dalamnya, Li Huaxing menjerit. Karena ada tangan di dalam kantong plastik hitam. Ada juga cincin emas zamrud di jari tengah tangannya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia membeli cincin itu di sebuah pelelangan dan memberikannya kepada Masan. Pada saat yang sama, Lin Yi mengulurkan tangan dan menutupi mata Ji Qingyan, mencegahnya melihat apa yang ada di dalamnya. Tubuh Ji Qingyan menegang. Ia secara naluriah menduga benda di dalamnya mungkin tidak pantas untuk dilihatnya. Tubuh Li Huaxing gemetar dan wajahnya memucat. Kau benar-benar. Apakah kamu masih ingin aku bicara omong kosong sekarang? Tidak, tidak perlu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kami menyambut persaingan bisnis yang wajar, tapi saya tidak ingin mengulanginya lagi, kata Lin Yi. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tidak masalah jika kau ingin berkembang di daratan, tapi sebaiknya jangan datang ke daerah pesisir. Selama aku masih hidup, keluarga Limu bisa melupakan rencana merambah wilayah ini. Tubuh Li Huaxing gemetar seperti pasien yang hampir meninggal. Kepalanya berdengung, dan ia bahkan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lin Yi. Aku permisi dulu. Li Huaxing buru-buru berdiri. Pria ini memberinya firasat buruk. Ia tak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bawa pergi. Jangan tinggalkan pada kami. Saat pintu tertutup, Lin Yi melepaskan tangannya. Apa yang kau tunjukkan padanya? Kau menghalangi pandanganku.
Itu bukan sesuatu yang baik. Tidak cocok untuk anak-anak. Jikinyan memutar matanya ke arah Lin Yi. Kamu selalu melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Aku heran kamu masih tahu pepatah ini. Bagaimana kamu tahu kalau aku melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak setiap hari? Apa aku mengekspos diriku sendiri? Lin Yi pura-pura terkejut. Kamu mencoba memanfaatkanku setiap hari. Apa itu belum cukup? Bukan apa-apa. Kukira kau sudah tahu. Kau membuatku takut. Hah. Ekspresi Jikinyan membeku saat dia menatap Lin Yi seperti detektif cilik. Jangan bilang kau melakukan hal lain. Bab 1636. Mulut wanita hanya berbohong. Baiklah. Lin Yi berpura-pura misterius. Rahasia surga tak bisa diungkapkan. Aku tak bisa memberitahumu. Tidak, kamu harus memberitahuku. Jikinyan tidak tahan lagi dan bertanya pada Lin Yi dari belakang. Dia tampak seperti akan membuatnya kesal setengah mati jika dia tidak memberitahunya. Dia benar-benar berbeda dari saat mereka berbicara tadi. Saat kamu tidur, aku melakukan apapun yang aku mau. Omong kosong. Kalau kamu menyentuhku saat aku tidur, aku yakin aku akan merasakan sesuatu. Cukup bohongnya. Kamu benar-benar meremehkan kualitas tidurmu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Jikinyan video yang telah direkam sebelumnya. Katakan padaku, dengan kualitas tidurmu saat ini, kurasa ledakan senjata nuklir tidak akan bisa membangunkanmu. Bagaimana kau tahu kalau aku melakukan sesuatu? Dalam video tersebut, Jikinyan melihat bahwa posisi tidurnya sangat tidak senonoh. Lin Yi bahkan mencubit wajahnya dan menendang pantatnya beberapa kali. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak bereaksi sama sekali. Jikinyan berteriak, cepat hapus semua videonya. Kita tidak bisa menyimpan semua itu. Tanpa memberi Lin Yi kesempatan untuk bereaksi, Jikinyan menyambar ponselnya dan menghapus semua video serta foto yang relevan. Baru setelah itu ia merasa puas. Tunggu saja. Saat kamu tidur tengah malam nanti, aku akan merekammu diam-diam juga. Selama kamu bisa bangun, kamu bisa merekam apapun yang kamu mau. Dia mengernyitkan hidungnya yang menggemaskan dan kehilangan kata-kata. Dengan kualitas tidurnya, sungguh sulit baginya untuk terbangun di tengah malam. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Apakah kamu sudah selesai dengan proyeknya? Aku sudah memberi pelajaran pada Masan itu, jadi masalah ini bisa dianggap selesai. Sekarang, saya tidak perlu khawatir lagi tentang sisi konstruksinya, kata Jikinyan. Ngomong-ngomong, aku ingat, pengumuman yang disebutkan kemarin mengatakan akan ada sesi pelatihan 7 hari, dan sepertinya sesinya tertutup. Lin Yi mengangguk. Aku tidak bisa pulang malam-malam, tapi kamu bisa mengunjungiku siang hari. Dengan koneksimu di Zonghai, kamu tidak perlu mengikuti pelatihan prajabatan seperti ini, kan? Itu benar, tapi tidak ada gunanya membuat pengecualian, kata Lin Yi. Ini semua tentang menjalani hidup. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, sebaiknya ikuti saja persyaratan mereka. Kamu benar. Ayo jalan-jalan malam ini. Perlengkapan mandimu hampir habis. Kita beli saja sepulang kerja. Kamu bisa pakai saat latihan. Kalau sore ini kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa bantu aku meninjau kandidat untuk posisi wakil presiden. Kapan wawancaranya dimulai? Dalam seminggu, kamu bisa datang dan membantuku setelah pelatihanmu selesai. Tidak masalah. Karena tidak ada kegiatan di sore hari, Lin Yi tidak pergi kemanapun. Namun, ia juga tidak pergi ke kantor Jikinyan. Sebaliknya, ia pergi ke bagian penjualan untuk menemui Wang Ying dan menjelajahi misteri kehidupan. Setelah bekerja malam itu, mereka berdua berkendara ke Henglong Square. Meskipun dia datang ke sini untuk membeli sesuatu untuk Lin Yi, di mata Lin Yi, ini hanyalah cerita palsu. Meskipun Lin Yi belum membeli apapun, Jikinyan telah membeli gaun dan sandal untuk dirinya sendiri. Setelah dengan senang hati membeli sandal dan roknya, Jikinyan merangkul lengan Lin Yi. Ayo kita ke lantai 1 untuk membeli perlengkapan mandi. Akhirnya kamu memikirkan aku. Kukira kamu lupa kenapa kamu di sini hari ini. Iya, jangan bilang begitu, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu. Dia tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak membantah dan menariknya ke lantai pertama. Katanya, mulut pria bisa menipu dan meyakinkan. Namun ada kalanya, pernyataan seperti itu juga berlaku untuk wanita. Karena sesampainya di sana, Jikinyan tidak membeli apapun untuk Lin Yi, melainkan memilih 2 produk perawatan kulit untuk dirinya sendiri. Setelah merasa benar-benar puas, barulah ia mulai berbelanja apa yang dibutuhkan Lin Yi. Dengan keakraban, Jikinyan menuntun Lin Yi langsung ke konter SK2. Masuklah, kenapa kamu berdiri di luar? Kamu nggak mau beli perawatan kulit, aku tunggu di luar ya. Aku membelikan semuanya untukmu. Kamu beliin ini buat aku. Yakin? Tentu saja. Aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Lupakan saja. Karena keluarganya,
Lin Yi tidak pernah menggunakan perawatan kulit sejak dia masih muda. Setiap kali dia di rumah, Ji Qingyan akan memaksanya untuk mengoleskan sedikit. Terlebih lagi, setiap kali dia menyentuhnya, wajahnya akan terasa tidak nyaman, menyebabkan dia mengeluh bahwa dia adalah pria heteroseksual. Dulu mungkin baik-baik saja, tapi sekarang tidak lagi, kata Ji Qingyan. Menjadi polisi berarti kita tidak bisa menghindari paparan angin dan matahari. Kita harus merawat kulit, kalau tidak, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada wajah kita. Puff, dia terobsesi dengan penampilan. Lin Yi. Saat Ji Qingyan menarik Lin Yi masuk, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan melihat seorang wanita jangkung. Jika penampilan Ji Qingyan dianggap sebagai sosok yang sempurna, maka wanita di belakangnya akan berusia sekitar 90 tahun. Di sampingnya berdiri seorang pria muda dengan rambut disisir ke belakang. Ia mengenakan celana panjang hitam, sepatu kulit coklat, dan kemeja biru, memancarkan aura elit bisnis. Melihat wanita jangkung yang berdiri di depannya, Lin Yi merasa wanita itu agak familiar. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat siapa wanita itu. Itu adalah teman sekelasnya di sekolah menengah, Li Mengyao. Lin Yi berpikir sejenak dan, jika dia ingat dengan benar, dia adalah siswa terbaik di kelas mereka. Kemudian dia melanjutkan studi pascasarjana di Universitas 985, dan setelah itu, tidak ada kabar lagi darinya. Namun, dulu dia pernah menulis surat cinta kepadanya, yang diabaikannya. Karena begitu banyaknya surat cinta yang diterimanya, ia menjadi mati rasa terhadapnya. Kebetulan sekali. Kita benar-benar bertemu di sini. Lin Yi mengangguk dan tidak menanggapi. Sejak insiden surat cinta itu, Li Mengyao selalu menyimpan dendam terhadap Lin Yi. Saat mereka masih sekolah, Lin Yi selalu mempersulitnya. Hubungan mereka pun tidak terlalu baik. Meskipun mereka bertemu bertahun-tahun kemudian, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Yao Yao, siapa orang ini? Tanya pacar Li Mengyao. Namun, sebagian besar perhatiannya terfokus pada Ji Qingyan. Dia pikir pacarnya sudah cukup cantik. Dia tidak menyangka akan bertemu wanita secantik itu hari ini. Dia teman sekelasku waktu kuliah. Setelah lulus, aku melanjutkan ke pascasarjana. Lalu, dia mendapat pekerjaan. Ini pertama kalinya kami bertemu setelah sekian tahun. Dengan itu, Li Mengyao menatap Lin Yi dan berkata, Lin Yi, perkenalkan. Ini pacarku, Qi Lei. Dia sedang merintis bisnisnya sendiri dan baru saja menyelesaikan penggalangan dana seri B. Dia menerima investasi lebih dari 30 juta yuan dan selalu sibuk. Kalau aku tidak mengajaknya keluar hari ini, mungkin dia tidak akan punya waktu untuk bersantai. Bab 1637. Marah pada gadis teh hijau. Lin Yi terdiam. Apa ini cuma karena aku mengabaikanmu waktu itu? Apa perlu berlarut-larut dan bersikap biasa saja? Itu tidak buruk, Lin Yi menyetujui dengan santai. Kalau dipikir-pikir, kita sudah lama tidak bertemu. Aku dengar dari pacarmu tadi kalau kamu sepertinya sudah jadi polisi. Benarkah? Ya, itu benar. Kenapa kamu jadi polisi? Bahaya banget. Lebih baik cari pekerjaan biasa saja. Itu kepentingan pribadi. Saya punya teman yang dulunya polisi. Gajinya mungkin hanya sekitar 6.000 yuan. Bagaimana dengan Anda? Seharusnya kurang lebih sama, kan? Lin Yi mengangguk. Setelah aku menjadi karyawan tetap, aku akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Saya merasa gaji sebesar ini tidak cukup untuk hidup di kota kelas 3 atau 4, tapi di kota seperti Zonghai, itu jelas tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri, kata Li Mengyao. Lagi pula, keluargamu tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Akan cukup sulit bagimu untuk dipromosikan di masa depan. Kurasa anggaranmu akan sangat ketat. Apakah ini termasuk anggaran yang ketat? Tanya Lin Yi. Aku ingat waktu kamu sekolah, biaya hidup bulananmu cuma sekitar 1.000 yuan, dan kamu nggak pernah mengeluh kekurangan uang. Kamu hidup berkecukupan, jadi kenapa gajiku 6.000 yuan nggak cukup? Li Mengyao tampak malu, bahkan agak tertekan. Dia tidak menyangka Lin Yi akan menyebutkan ini. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Inflasi tidak separah itu. Dulu, 1.000 dolar sudah cukup untuk membiayai diriku sendiri. Sekarang, tentu saja, tidak. Li Mengyao tanpa sadar meninggikan suaranya, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Ia tidak ingin Lin Yi mengungkit masa lalunya yang miskin. Lagi pula, semuanya murah di sekolah. Tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat. Sekarang, gaji bulananmu 6.000 yuan. Sejujurnya, itu hanya setara dengan biaya hidup mingguanku. Hidupmu dengan pacarmu pasti tidak memuaskan, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Kami baik-baik saja. Li Mengyao tersenyum. Kamu benar-benar beruntung, berdasarkan kualifikasimu, seharusnya cukup sulit menemukan pacar di Zonghai. Lagi pula, pacarmu sangat cantik, bekerjalah dengan giat. Jika kamu tidak bisa menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah,
calon ibu mertuamu tidak akan menyetujui hubungan ini, bekerjalah dengan giat, sampai jumpa. Setelah memamerkan keunggulannya, Li Mengyao memasuki toko SK2 secara provokatif tanpa memandang Lin Yi. Jangan bilang ada sesuatu di antara kalian berdua, tanya Ji Qingyan curiga. Kenapa dia langsung berdebat denganmu sejak awal? Awalnya, Ji Qingyan sangat marah. Dengan emosinya, dia pasti sudah membalas sejak lama. Namun, Li Mengyao berkomentar bahwa dia cukup cantik, jadi amarahnya langsung berkurang setengahnya. Oleh karena itu, jangan coba-coba menebak isi pikiran seorang wanita. Sebisa apapun kamu mencoba menebak, kamu tidak akan mengerti. Dia menulis surat cinta untukku waktu aku masih sekolah, tapi aku mengabaikannya. Dia mungkin menyimpan dendam. Aku tidak menyangka dia masih mengingatnya, kata Lin Yi tanpa daya. Mungkin itu meninggalkan kesan padanya. Apa seserius itu sampai mengingat hal sekecil itu begitu lama, tanya Ji Qingyan sambil mengangkat dagunya. Waktu aku sekolah dulu, banyak cowok yang kirim surat cinta buatku, dan aku tolak semuanya. Tapi akhirnya, kami semua baik-baik saja, Itu karena keluargamu kaya, Lin Yi mengangkat bahu. Siapa yang mau bermusuhan dengan orang kaya? Ji Qingyan memutar matanya. Ini sepertinya masuk akal. Saat mereka tengah berbicara, mereka mendengar suara Li Mengyao. Kudengar tokomu baru saja meluncurkan set emas hitam pria baru. Sudah sampai. Baru sampai hari ini. Kamu datang di waktu yang tepat, cuma tersisa satu set di toko. Bagus sekali, bungkuskan untukku, kata Li Mengyao. Pacar saya akan melakukan perjalanan bisnis dalam beberapa hari, dan kebetulan dia membutuhkan perlengkapan mandi baru. Dengan itu, Li Mengyao melirik Lin Yi, yang berdiri di luar, dengan perasaan superioritas. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Tak lama kemudian, asisten toko menemukan set emas hitam yang disebutkan Li Mengyao. Ukurannya kira-kira sebesar kotak sepatu dan kemasannya luar biasa indah. Tampak seperti sebuah karya seni. Halo, Bu. Totalnya 46.800 yuan. Mau gesek kartu atau pindai kode QR? Tepat saat Li Mengyao hendak memindai kode QR, tangannya gemetar. Apa katamu, 46.800? Ya, satu set harganya 46.800. Kamu salah lihat. Aku lihat di internet. Harganya 6.900 yuan per set. Kenapa di sini harganya 46.800 yuan? Stafnya juga agak bingung. Dia mengingatkan dengan ragu-ragu. 6.900 yuan yang kamu bicarakan mungkin harga untuk produk perawatan kulit di dalamnya. Itu cuma satu produk, bukan satu set lengkap. Total ada 12 produk dalam satu set ini, jadi harganya. Semua. Li Mengyao tertawa canggung, jadi begitulah yang terjadi. Meskipun pacarnya telah mengumpulkan sejumlah uang, uang itu tetap milik perusahaan dan pemegang saham lainnya. Ia tidak bisa menghabiskannya sendiri. Meskipun kondisinya tidak buruk, satu set seharga 46.800 yuan sangatlah boros bagi mereka. Staf itu tersenyum balik, mencoba meredakan kecanggungan. Apakah Anda ingin menggesek kartu atau memindai kode? Aku tidak butuh barang-barang lainnya, aku hanya tertarik pada tonernya. Bungkus saja untukku. Pacarmu nggak pergi jalan-jalan. Perlengkapan mandi di set ini pasti berguna buat dia, kan? Penjual itu mencoba melakukan penjualan, berharap memperoleh komisi yang lebih tinggi dengan membujuknya untuk membeli seluruh set. Lagi pula, kamu baru saja bilang mau beli satu set. Nggak hemat kalau cuma beli tonernya. Dengan baik. Li Mengyao terdiam sejenak dan berkata, saya baru saja salah bicara. Saya sebenarnya tidak butuh satu set. Saya hanya butuh satu produk saja, jadi berhentilah mempromosikannya. Melihat Li Mengyao tidak mau membeli seluruh set, raut wajah pelayan sedikit berubah. Maaf, ini satu set. Barang-barang di dalamnya tidak bisa dijual terpisah. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali. Penjual itu tidak berkata apa-apa, dengan enggan mengambil barang-barang itu dari tas, dan bersiap memasukkannya kembali. Karena kamu sudah mengeluarkannya, jangan dikembalikan lagi. Aku menginginkannya, kata Ji Qingyan. Hah. Melihat Ji Qingyan ingin membelinya, Li Mengyao dan penjualnya tercengang. Kamu ingin membelinya? Ji Yanyan melirik Li Mengyao. Apalagi, gaji Lin Yi cuma sekitar 6.000 yuan. Kalau dia beli ini, dia bakal buang-buang gaji setengah tahun. Kamu harus santai aja, kata Li Mengyao sinis. Jika kamu punya uang, tabunglah untuk membeli rumah. Nyonya, Anda tidak mampu membelinya. Tolong jangan ganggu pelanggan lain, ya, kata pramuniaga itu dengan nada kesal. Apa katamu? Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Li Mengyao sangat marah. Jika Anda ingin membelinya, saya bisa menjualnya kepada Anda terlebih dahulu, jawab penjual itu. Saya memang ingin membelinya, tapi hanya kalau itu satu barang saja, sisanya tidak akan bisa saya pakai. Kalau tidak dijual terpisah, bagaimana saya bisa membelinya?
Nyonya, melihat pakaian Anda, sepertinya Anda orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tentang kosmetik. Kapan Anda pernah melihat barang-barang dari satu set dijual terpisah? Anda. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, saya rasa kita semua mengerti, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara rinci. Tapi tolong, jangan ikut campur dalam urusan kami. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Si penjual benar-benar pandai berkata-kata. Betapa fasihnya. Bab 1638. Divestasi. Baiklah, abaikan mereka. Pacar Li Mengyao berkata. Dengan situasi mereka saat ini, mereka mungkin harus makan tanah tahun ini setelah membeli kosmetik ini. Hanya mereka yang tahu seperti apa kehidupan mereka. Tidak perlu bertengkar soal ini. Li Mengyao mengangguk. Kau benar. Sebenarnya tidak perlu bertengkar soal ini. Jikingan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ia tidak ingin berdebat dengan mereka, jadi ia mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pelayan. Kata sandinya Oh. Yo, Lin Yi, kenapa kamu minta pacarmu yang bayarin kalau lagi belanja? Li Mengyao menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan nada berwibawa. Aku benar-benar tidak menyangka cowok paling tampan di sekolah kita bisa bersama cewek kaya. Kalau ini sampai terbongkar, kamu bakal terkenal. Kamu boleh mengatakan apapun tentang ini. Jangan khawatir, aku pasti akan mempromosikannya untukmu. Sekarang kamu sudah berhubungan dengan wanita kaya, kamu dianggap kaya. Kamu akan membuat semua siswa lain iri. Kamu boleh iri sesuka hatimu karena ini gratis. Tuan, tolong tanda tangani ini. Pelayan itu berjalan mendekat sambil memegang struk pembayaran bank. Mengapa kamu ingin aku menandatanganinya? Ini harus ditandatangani oleh pemilik kartu itu sendiri. Lin Yi mengambil pena dan menandatangani namanya. Ngomong-ngomong, aku ingat sesuatu. Aku punya kartu keanggotaan Diamond dari Malmu. Sepertinya aku bisa dapat diskon 50%. Bisakah kamu hitung ulang total biayanya? Keanggotaan Diamond. Melihat kartu anggota di tangan Lin Yi, penjual itu tercengang. Anda memiliki kartu keanggotaan berlian. Sebelumnya, saya pernah ke tempat Anda. Presiden Li yang memberikannya, tapi sudah lama tidak dipakai. Aturannya tidak berubah, kan? Tidak. Harganya tidak berubah. Saya akan hitung ulang sekarang. Secara normal, tidak ada gunanya bahkan jika dia mengeluarkan kartu keanggotaannya setelah membayar. Namun, kartu keanggotaan Diamond berbeda. Jumlahnya tidak lebih dari 5 di seluruh Zonghai, dan kartu-kartu ini memiliki keistimewaan tersendiri di alun-alun Henglong. Penjual harus menanganinya dengan benar. Jika tidak, dia akan kehilangan pekerjaannya. Li Mengyao melangkah maju dan berkata, saya ingat level tertinggi di sini adalah kartu keanggotaan Platinum. Dari mana asal kartu keanggotaan berlian ini? Kartu keanggotaan Diamond kami tidak didistribusikan secara publik. Presiden perusahaan kami sendiri yang membagikannya. Jumlahnya tidak lebih dari 5 di Zonghai. Presiden memberikannya langsung kepadamu. Li Mengyao menatap Lin Yi dengan heran. Ia tidak habis pikir kenapa Lin Yi punya kartu keanggotaan yang begitu eksklusif. Kalian salah paham. Dia teman sekelasku di universitas. Latar belakang keluarganya buruk, dan dia bekerja sebagai polisi. Bagaimana dia bisa punya kartu anggota seistimewa itu? Pasti dia yang mengambilnya. Kurasa kalian harus menelepon polisi. Anda terlalu banyak berpikir, kata penjual itu dengan nada sinis. Menurut informasi yang tertera di kartu, pemegang kartunya memang Tuan Lin Yi. Saya harap Anda tidak menghakimi orang lain dengan standar sempit Anda sendiri. Li Mengyao menatap Lin Yi dengan tak percaya. Mustahil. Kartu seperti itu tidak lebih dari 5 di seluruh Zonghai. Bagaimana mungkin kau punya hak istimewa seperti itu? Bukankah mereka sudah bilang padamu untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan kesempitanmu sendiri? Kalau kau tidak bisa memahaminya, jangan dipikirkan. Itu tidak baik untukmu. Itu omong kosong. Li Mengyao merasa terhina dan berteriak. Pokoknya, pacarku itu bos dengan kekayaan bersih puluhan juta. Kalau dia nggak punya kualifikasi, gimana bisa kamu punya? Dia cuma bos perusahaan rintisan. Dari mana kamu dapat rasa superioritas seperti itu? Itu masih lebih baik daripada kamu. Bahkan jika kamu tidak makan atau minum seumur hidupmu, kamu tidak akan menghasilkan sebanyak dia dalam setahun. Haha, bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun, sungguh mengesankan, kata Lin Yi. Namun, sulit untuk memastikan apakah perusahaannya masih akan buka besok. Persiapkan mentalmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu cemburu sama pacarku. Aku heran kamu bisa ngomong kayak gitu. Kira-kira bakal berhasil nggak? Ya, tanya Li Mengyao. Saya tidak ragu untuk memberitahu Anda bahwa para CEO beberapa perusahaan modal Ventura sangat optimistis dengan proyek pacar mereka dan siap memberikan uang kepadanya. Jujur saja, proyek itu tidak mungkin ditutup. Lagi pula, perusahaan itu akan terdaftar dalam waktu kurang dari 2 tahun.
Ketika saatnya tiba, dia akan memiliki uang yang tak akan pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Kita lihat saja. Dengan itu, Lin Yi pergi bersama Ji Qingyan. Ayo pergi, sayang. Abaikan saja mereka. Li Mengyao memegang lengan pacarnya. Jangan dengarkan dia mengutukmu. Kau hanya seorang pejuang keyboard yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Kau takkan bisa bangkit kembali seumur hidupmu. Aku tidak peduli dengan orang-orang seperti itu, tapi aku hanya sedikit penasaran. Dia ternyata punya kartu keanggotaan Diamond. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya, kata Qilei. Mungkin identitasnya istimewa. Lagi pula, dia seorang polisi. Karena beberapa alasan khusus, dia mengenal CEO Henglong Square. Tidak terlalu aneh baginya untuk mendapatkan kartu keanggotaan ini. Kamu benar. Ayo kita pergi ke tempat lain. Setelah selesai berbelanja, kita makan dulu. Aku agak lapar. Ayo pergi. Setelah itu, Li Mengyao dan pacarnya berjalan-jalan di mall selama lebih dari setengah jam. Setelah membeli semua yang mereka butuhkan, mereka pergi ke restoran barat untuk makan malam. Mereka juga melupakan Lin Yi dan tidak menganggapnya serius. Kring kring kring. Setelah makan malam, mereka berdua pergi ke tempat parkir dan hendak pulang, tetapi saat mereka baru saja masuk ke dalam mobil, telepon Qilei berdering. Semua, Presiden Zhang menelepon saya. Presiden Zhang yang mana? Apakah Presiden Zhang dari Sunrise New Capital? Itu dia, kata Qilei. Saat itu, setelah dia menginvestasikan 30 juta yuan kepada saya, kami berdua mengobrol pribadi sebentar dan mengatakan bahwa dia sangat menghargai proyek saya. Dia ingin kembali dan mempelajarinya sebelum berinvestasi lagi. Saya rasa inilah hasilnya. Mata Li Mengyao berbinar. Berapa banyak yang bisa kita dapatkan kali ini? Perkiraan konservatifnya lebih dari 100 juta, kata Qilei dengan bangga. Itu karena banyak perusahaan modal Ventura yang tertarik dengan proyek ini dan telah menginvestasikan banyak uang kepada saya. Untuk mendapatkan saham yang lebih besar, dia pasti akan mengeluarkan lebih banyak uang, jadi jumlahnya harus lebih dari 100 juta yuan. Tidak boleh kurang. Li Mengyao begitu gembira hingga jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang miliarder. Ini 100 juta. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Cepat, cepat, cepat. Cepat angkat telepon Presiden Zhang. Dia mungkin akan segera menutup telepon. Qilei mengangguk dan menjawab panggilan itu. Presiden Zhang, apakah Anda mencari saya? Qilei terkekeh. Aku cuma kepikiran mau ngajak kamu minum teh besok. Nggak ngangka kamu bakal nelpon. Tidak perlu teh. Ada yang ingin kukatakan padamu. Aku berencana untuk menarik investasi VC sebesar 30 juta yuan. Aku meneleponmu untuk memberitahumu. Bab 1639. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Qilei menjerit. Ia merasa seperti berhalusinasi. Proyek kami sedang berkembang pesat. Pangsa pasar dan pendapatan hariannya terus meningkat. Prospeknya sangat bagus. Akan sangat merugikan jika Anda menarik investasi Anda sekarang. Jangan pikirkan masa depan. Sudah jadi kabar baik kalau belum ditutup. Kamu harus benar-benar memikirkan perkembangan masa depanmu. Pihak lain tidak memberi Qilei kesempatan untuk berbicara atau menjelaskan terlalu banyak sebelum menutup telepon. Mereka berdua, yang tadinya begitu bersemangat, kini terdiam. Tak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Kring kring kring. Saat itu, telepon Qilei berdering lagi. Ini Presiden Zhao dari Kaseng Capital. Cepat, cepat, cepat. Ambil ini dan tanyakan kenapa dia mencarimu, kata Li Mengyao. Qi kecil. Presiden Qi, mengapa Anda mencari saya? Bukan masalah besar, bukankah aku bilang aku akan menginvestasikan 20 juta yuan padamu? Aku sedang bersiap untuk menarik investasiku, jadi aku menelepon untuk memberitahumu. Divestasi lagi. Qilei membelalakan matanya dan membuka mulutnya. Ia tidak mengerti apa yang salah. Sebelumnya, kedua perusahaan modal Ventura ini sudah berinisiatif mencarinya untuk berinvestasi padanya. Dan sekarang, mereka malah menarik investasi mereka di saat yang bersamaan. Kenapa ini terjadi? Divestasi lagi, tanya pihak lain. Apakah ada orang lain yang memanggil Anda untuk melepas saham Anda? Meskipun dia tidak ingin mengatakannya, Qilei tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan. Kalau begitu, ini bukan kebetulan. Dalam beberapa hari ke depan, investor lain mungkin akan memberitahu Anda bahwa mereka juga akan menarik dana. Sebaiknya Anda bersiap secara mental. Kalau tidak ada yang lain, saya tutup dulu. Anda sendiri yang mengurusnya. Presiden Zhao, tunggu. Tepat ketika pihak lain hendak menutup telepon, Qilei segera menghentikannya. Ada apa? Kenapa kamu menarik investasimu? Apakah aku perlu memberitahumu apa yang telah kamu lakukan? Qilei dan Li Mengyao sedikit bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti maksudnya. Direktur Zhao, saya benar-benar tidak mengerti maksud Anda.
Saya belum melakukan apapun akhir-akhir ini. Saya sibuk dengan urusan perusahaan. Anda semua sudah melihat kualitas dan fungsi produknya. Tidak ada masalah sama sekali. Semuanya baik-baik saja. Mengapa Anda semua menarik investasi Anda? Ini, apapun yang terjadi, kita kan cuma kenalan. Aku punya kesan yang baik tentangmu. Aku akan jujur padamu. Kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu hina. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Mereka berdua terkejut. Kami tidak menyinggung siapapun. Lagi pula, saya hanya pendatang baru di dunia wirausaha. Saya tahu kekuatan saya sendiri. Bagaimana mungkin saya menyinggung para petinggi bisnis itu? Saya tidak terlalu yakin apa yang terjadi di pihak Anda, tetapi yang menyerang Anda adalah Lingyun Group. Saya tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan mereka di industri ini. Anda mengenal mereka dengan sangat baik. Grup Lingyun. Mereka berdua berseru serempak. Sebagai orang-orang di dunia wirausaha, mereka pasti bodoh jika tidak tahu tentang Lingyun Group. Lingyun Group adalah perusahaan unicorn di industri semikonduktor. Bahkan ada rumor, jika mereka go public, nilai pasar mereka dapat menyaingi raksasa teknologi seperti Tencent dan Alibaba. Namun, dia tidak berinteraksi dengan orang-orang dari perusahaan ini. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan atasan mereka. Bagaimana mungkin dia menyinggung mereka? Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi sekarang, kan? Aku tidak akan bicara lagi. Kamu sendiri yang urus. Tunggu, Presiden Zhao. Qilei dengan cepat menghentikan pihak lain. Bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Aku masih belum mengerti. Aku benar-benar tidak menyinggung mereka. Apakah kamu yakin, kata pihak lainnya. Di Lingyun Group, ada 3 orang yang bisa menghancurkanmu. Salah satunya adalah Wakil Presiden, Presiden Qixian Zhao, dan asisten kepercayaan CEO mereka, Kepala Keuangan, He Yuan. Ada juga Wakil Presiden Lingyun Capital, Tian Yan. Apakah kamu yakin tidak menyinggung ketiga orang ini? Aku benar-benar tidak. Qilei berkata dengan tegas, sejujurnya, kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan mengenal ketiga orang penting ini. Bagaimana mungkin aku menyinggung mereka? Mungkinkah ini hanya kesalahpahaman? Itu tidak mungkin. Ketiga orang ini adalah kekuatan penstabil di balik grup Lingyun. Kalau kamu tidak menyinggung mereka, seharusnya mereka tidak membuat keributan sebesar itu. Saya benar-benar tidak mengenal mereka. Pasti ada kesalahpahaman. Jika Anda benar-benar tidak mengenal mereka, mungkin ada kesalahpahaman, kata pihak lainnya. Namun, ada orang lain di grup Lingyun yang tidak boleh kau ganggu. Dia presiden mereka, Lin Yi. Namun, orang itu sangat misterius. Akan sulit bagimu untuk menyinggungnya. Pasti ada kesalahpahaman. Datanglah dan kunjungi aku besok. Aku tutup dulu. Qilei dan Li Mengyao tampak ketakutan karena mereka tetap tidak bergerak di dalam mobil. Mereka bahkan tidak ingat kapan pihak lain menutup telepon. Ini karena mereka telah mendengar pesan yang menakutkan di telepon. Presiden Lingyun Group bernama Lin Yi. Mereka berdua saling menatap dengan ekspresi ketakutan. Seolah-olah seseorang sedang memukul kepala mereka dengan palu yang berat. Pada saat ini, keduanya teringat apa yang baru saja dikatakan Lin Yi. Dia mengatakan bahwa perusahaan mereka akan tutup besok. Situasi saat ini, itu benar-benar menjadi kenyataan. Selain itu, ia juga memiliki kartu anggota berlian Henglong Square. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Jika bukan karena Presiden Lingyun Group, Presiden Henglong Plaza tidak akan memberinya kartu anggota. Pantas saja dia membeli satu set seharga lebih dari 40.000 yuan begitu saja. Dia jauh lebih mengesankan daripada dia. Li Mengyao menelan ludah, terkejut dengan identitas asli Lin Yi. Dia baru saja lulus dari universitas beberapa tahun lalu, tetapi dia telah mendirikan perusahaan yang sangat besar. Tunggu apa lagi? Cepat panggil teman sekelasmu untuk memohon ampun. Setelah dimarahi Qilei, Li Mengyao akhirnya bereaksi. Sekarang dia sudah sangat kaya, dia tidak hanya perlu berbicara padanya demi pacarnya, tetapi dia juga perlu menjilatnya. Namun, setelah lama mencari, dia menyadari bahwa informasi kontak Lin Yi tidak dapat ditemukan. Aku tidak punya nomornya. Qilei menamparkan wajah Li Mengyao. Ini semua salahmu. Kau harus pamer di depannya. Kalau tidak, aku tidak akan seperti ini. Li Mengyao menutupi wajahnya dan berkata, aku tidak tahu bahwa pecundang miskin seperti dia akan menjadi begitu kaya. Aku bilang padamu, kalau kau tidak menyelesaikan masalah ini untukku, lihat saja bagaimana aku menghadapimu. Setelah meninggalkan alun-alun Henglong, mereka berdua berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Ji Qingyan memainkan kotak hitam emas itu sebentar. Pada akhirnya, dia memilih 6 item dan berkata, sabun cuci muka, sampo, sabun mandi cair, tabir surya. Pelembab dan pasta gigi milikmu. Sisanya milikku. Hah, bukannya kamu beliin buat aku. Kenapa kamu ambil setengahnya?
Bab 1640. Pelaporan dalam. Sebagian besar karena kita tidak bisa menggunakan barang-barang lainnya. Sayang sekali kalau dibuang. Saya hanya bisa dengan berat hati mengambilnya dan menggunakannya sendiri. Mengapa kedengarannya seperti kamulah yang dirugikan? Bukankah begitu? Aku bahkan tidak pakai kosmetik mereka, tapi demi kamu, aku beli satu set lengkap. Sisanya tidak bisa kubuang, jadi aku terpaksa pakai saja. Aku tidak pernah sadar kalau aku orang yang pengertian. Nyonya, cepatlah mandi. Jangan terlalu cerewet. Dia terkekeh dan menuju ke atas dengan kosmetik dan pakaian barunya. Ini sudah menjadi rutinitas setiap kali ia pulang berbelanja. Ia harus membawa pulang barang-barang itu dan memainkannya sebentar. Dalam kata-katanya, itu adalah suatu bentuk ritual. Di rumah sakit Huasan di Zhonghai. Pada siang hari, tidak lama setelah Lin Yi meninggalkan Jiangnan Spring Hotel, Ma San dikirim ke rumah sakit oleh bawahannya. Dengan kerja sama banyak departemen, butuh waktu sepanjang pagi untuk menstabilkan situasinya. Kelihatannya sangat serius dan mengerikan, tetapi bagi para dokter di rumah sakit, itu mirip dengan amputasi. Penanganannya tidak sulit, tetapi pemandangannya sedikit berdarah. Namun, para dokter di rumah sakit Huasan semuanya berpengalaman. Mereka bisa langsung tahu bahwa tangannya telah dipotong. Karena itu, ketika mereka melakukan operasi, mereka sedikit takut. Orang biasa tidak akan mengalami cedera semacam itu, yang menunjukkan bahwa korbannya bukanlah orang biasa dan pastinya tidak bersih. Di tengah malam, Li Huaxing pergi ke rumah sakit setelah menerima telepon bahwa Ma San telah bangun dan ingin memeriksa kondisinya. Sesampainya di bangsal rawat inap keempat, Li Huaxing memasuki kamar pribadi Ma San dan mendapati dia pucat, tangannya terbalut perban tebal, pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Presiden Li. Melihat Li Huaxing, Ma San berkata dengan susah payah. Kau telah disakiti. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Li Huaxing mendesah. Pria itu lebih kejam dari yang kukira. Ini juga sesuatu yang tidak kuduga, kata Ma San tanpa ekspresi. Aku sudah menghubungi orang-orang di Xianggang. Kita harus balas dendam. Kita pasti tidak akan membiarkannya lolos. Tempat ini berbeda dari Xianggang. Ini bukan wilayah keluarga Li kita. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan. Jangan membuat kesalahan lagi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Li Huaxing telah menyetujui tindakan Ma San. Ayahnya sudah tua dan sudah waktunya untuk membagi aset keluarga. Ia akan menjadi penerus pertama jika ia bisa mengukir namanya di daratan. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Jangan khawatir, Presiden Li. Saya pribadi akan membawa seseorang kali ini. Saya tidak akan membuat kesalahan lagi dalam perjalanan bisnis. Li Huaxing mengangguk dan duduk di kursi di sampingnya. Bagaimana lukamu? Apa kata dokter? Wajah Ma San muram, dan ekspresinya sangat buruk. Sepertinya itu adalah kenangan yang tak ingin ia ingat. Kami berkelahi, dan dia sangat terampil. Dia tidak hanya berhasil memotong salah satu tangan saya, tetapi juga mematahkan salah satu kaki saya. Setelah cederanya stabil, saya perlu memasang pelat baja dan harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak perlu tinggal di sini. Aku akan mengantarmu kembali ke Xianggang. Sebagai bawahan terpercaya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, Li Huaxing tahu betapa pentingnya Ma San baginya dan tidak ingin meninggalkannya di pedalaman. Presiden Li, jangan khawatir. Akan sangat merepotkan untuk kembali ke Xianggang saat ini. Saya bisa berobat di sini dulu, kata Ma San. Lagi pula, kita bisa mengurus urusan kita di daratan dan membalas dendam. Mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Li Huaxing mengangguk. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Ada sebidang tanah lain yang sedang dilelang di Zhonghai. Aku harus kembali dan bersiap. Kalau kau butuh sesuatu, beritahu aku saja. Baiklah, Tuan Li tidak perlu mengkhawatirkan saya. Pengaturan untuk daratan seharusnya tidak tertunda karena saya. Saya akan menangani masalah ini secepat mungkin. Baiklah, untuk saat ini, jangan pikirkan hal lain. Fokus pada penyembuhan. Kita bisa bahas hal lain nanti. Terima kasih, Presiden Li. Keesokan paginya, Ji Qingyan bersenandung sambil bangun dari tempat tidur untuk memasak. Suasana hatinya sedang sangat baik. Saat Lin Yi sedang makan, Ji Qingyan kembali ke atas untuk berganti pakaian. Sesampainya di sana, Lin Yi tertegun. Ia mengenakan celana jin biru, kaos putih, dan jaket hitam. Rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda. Di tangannya, ia juga memegang sepasang sepatu bot Doc Martens hitam, yang jelas dimaksudkan untuk mencocokkan pakaian yang dikenakannya. Gaya seperti sepatu bot Doc Martens umumnya sulit dikenakan oleh kebanyakan orang, karena menuntut jenis kaki yang sangat spesifik. Kaki Anda harus panjang dan lurus, tidak terlalu kurus, tetapi yang terpenting, bokong Anda harus kencang. Jika tidak, daya tarik estetika keseluruhan akan sangat berkurang. Untungnya,
Bentuk tubuh Ji Qingyan memenuhi semua persyaratan ini dengan sempurna, dan dia tampak keren dan gagah berani. Kenapa kamu ganti gaya hari ini? Jarang banget kamu pakai baju kayak gitu. Kamu kan sudah jadi polisi, jadi aku harus menyamaimu. Ji Qingyan berputar di tanah. Bagaimana? Kelihatannya lumayan bagus, kan? Bagus, kata Lin Yi. Tapi percuma saja kau berpakaian seperti ini, aku tidak mungkin memakai seragam dan pergi keluar bersamamu. Itu hanya ritual. Ji Qingyan terkikik. Aku akan mengirimmu bekerja hari ini. Ini saat yang tepat untuk melihat-lihat di mana kita berada. Presiden Ji sendiri yang mengirim saya ke kantor. Bukankah rekan-rekan baru itu akan iri? Tidak ada gunanya merasa iri, hehe. Setelah itu, Ji Qingyan mengecup pipi Lin Yi. Suasana hatinya sedang baik. Karena sesi latihannya tertutup, Ji Qingyan mengeluarkan koper Lin Yi setelah sarapan. Koper itu berisi pakaian dan perlengkapan mandi. Meskipun Ji Qingyan seharusnya mengantar Lin Yi tetap saja yang menyetir. Ji Qingyan secara naluriah duduk di kursi penumpang, mengambil beberapa swafoto untuk mendokumentasikan penampilan barunya. Tempat pelatihannya adalah distrik Xinsan. Lin Yi punya kesan tersendiri tentang tempat ini. Dibandingkan dengan kota, tempat ini dianggap sebagai daerah pinggiran kota. Meskipun terdapat beberapa bungalow, tempat ini berbeda dengan pedesaan. Hanya saja, perkembangannya belum semaksimal pedesaan. Sebelumnya, selama percakapan dengan Liang Ruoxu, Lin Yi mengetahui bahwa area ini juga menjadi fokus perencanaan, dan dia telah memberitahu Ji Qingyan untuk menyusun strategi yang tepat di area ini. Lingkungannya memang agak kurang, tapi tetap saja tidak seburuk yang kubayangkan. Ngomong-ngomong, lokasinya masih di sekitar Zonghai, jadi wajar saja kalau tidak terlalu buruk, hanya saja belum terlalu berkembang. Ji Qingyan mengangguk, ayo pergi, aku akan mengantarmu masuk. Mereka berdua keluar dari mobil, dan Lin Yi menurunkan barang bawaannya. Dia melihat ke arah pintu dan menyadari bahwa ada banyak orang seperti dia yang membawa barang dan berjalan masuk. Namun pada saat ini, Lin Yi tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, dan jantungnya berdebar kencang. Sial, itu tidak mungkin dia, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.